pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan menerangkan materi Orde Baru ya, yang bagian terakhir ya. Jadi materi ini adalah materi terakhir sebelum nanti kita PAS ya, PAS Gasal. Nah, ini melanjutkan PPT yang pernah Ibu bagikan ya. Jadi kita akan membahas tentang integrasi Timur-Timur tahun 1976. Integrasi itu apa? Seperti materi kita di bab pertama, integrasi itu artinya adalah penyatuan ya. Jadi materi akan kita bahas ini adalah Timur-Timur bersatu ke Indonesia pada tahun 1976 ya. Kemudian nanti akan keluar dari Indonesia dan Timur-Timur akan menjadi negara tersendiri ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu pada masa Orde Baru. Jadi kita akan membahas bagaimana proses masuknya Timur-Timur ke Indonesia. Nah, bagian keluarnya itu akan kita bahas di materi semester 2 pada zaman reformasi, pada zamannya Pak Habibie. Tetapi di PPT yang Ibu bagikan ke kalian sudah ada materinya di sini. Jadi nanti yang materi keluarnya Timur-Timur dari Indonesia kita akan skip dulu ya. Jadi akan Ibu lewati. Nah, kita langsung ke penjelasannya. Integrasi Timur-Timur. Jadi Timur-Timur itu adalah bekas jajahan Portugis atau Portugal ya. Sama nasibnya seperti bangsa Indonesia, dijajah selama kurang lebih 350 tahun ya. Nah, kemudian setelah itu nanti Timur-Timur itu akan mendapatkan kebebasan dari Portugis, yang Portugis itu nanti akan membebaskan beberapa tanah jajahannya itu untuk memilih atau menentukan nasibnya sendiri. Nah, secara singkat nanti Timur-Timur itu akan memilih Indonesia untuk diajak bergabung atau memilih Indonesia untuk dipercaya menjadi bagian dari sebuah negara. Nah, masuk ke Indonesia itu tepatnya tanggal 17 Juli 1976. Yang kita tahu ini adalah masa pemerintahan Pak Soeharto. Nah, kemudian keluar pada masa pemerintahan Pak Habibie pada tanggal 30 Agustus. Nah, ini yang bagian di sini sampai di sini akan kita bahas di semester 2. Nah, kenapa sih Timur-Timur itu masuk ke Indonesia? Nah, secara logikanya ya karena memang wilayah Timur-Timur itu kalau dengan Indonesia itu dekat gitu ya. Jadi Timur-Timur lebih memilih Indonesia, bukan ke Australia atau mungkin ke Papua Nugini, itu tidak ya, tapi lebih memilih Indonesia karena memang lebih dekat dan merasa senasib sepenanggungan, pernah sama-sama dijajah oleh bangsa asing ya. Kalau Indonesia kan dijajah sama Belanda, nah kalau Timur-Timur itu dijajah oleh Portugis. Dan tidak salah kalau di daerah Timur-Timur itu sampai sekarang pun banyak di antara mereka yang beragama Kristen atau Katolik karena memang dijajah oleh Portugis, yang mereka yang paling utama itu adalah melakukan kristenisasi. Dan juga sampai sekarang masih banyak orang-orang yang namanya itu pakai nama ala-ala Portugis ya. Nah, kita akan lanjut ya ke materi yang berikutnya. Nah, kalau di penjelasan-penjelasan sebelumnya itu Ibu menjelaskan tentang bagaimana sisi positif dari Orde Baru yang berhasil swasembada pangan, beras, atau dalam bidang kependudukan KB atau pertanian dan lain-lain ya. Sisi positifnya banyak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa hal sisi negatifnya ya. Atau yang paling terkenal pada zaman Orde Baru itu adalah bagian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dari tahun 69 sampai 98 reformasi. Nah, di sini ada sekitar
17 ya. Ada sekitar 17 pelanggaran HAM ya atau peristiwa ya. Nah, saya yakin di antara kalian 17 peristiwa ini sudah banyak yang tahu ya. Ibu tidak akan Ibu jelaskan semuanya ya. Ibu akan menjelaskan yang istimewa atau paling populer gitu ya. Nah, yang pertama ini Ibu akan menjelaskan sekilas saja ya. Peristiwa Pulau Buru. Ya, peristiwa Pulau Buru ini adalah sebuah peristiwa pembuangan orang-orang yang pada masa Orde Baru itu dianggap sebagai mereka tuh dulunya itu pengikut PKI ya. Pulau Buru ini nama sebuah pulau ya. Yang salah satu orang yang pernah dibuang ke sini itu adalah seorang penulis terkenal yang mungkin kalian pernah membaca karyanya, bukunya, yaitu Pramoedya Anantatur ya. Dia pernah dibuang ke Pulau Buru ini, makanya dia pernah menulis beberapa buku yang mengisahkan tentang bagaimana dia melihat orang-orang yang dibuang di pulau ini ya. Yang dibuang di pulau ini memang kebanyakan mereka itu kaum laki-laki ya. Kaum perempuannya jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi dikatakan bahwa sempat terjadi yang namanya saling suka tapi laki-laki dengan laki-laki atau homo, karena memang banyak orang yang dibuang tetapi yang dibuang itu kebanyakan adalah kaum laki-laki. Dan di sini diceritakan bahwa pulau ini sangat gersang ya. Jadi di sana tanaman itu sulit untuk tumbuh. Nah, itu peristiwa Pulau Buru. Malari sudah pernah Ibu jelaskan, tidak akan Ibu jelaskan lagi. Nah, kalau yang petisi 50 ini petisi itu semacam kumpulan ya. Kalau konteksnya 5 Mei 1980 ini ada kumpulan tentang fakta-fakta persetujuan yang ditandatangani oleh para menteri yang jumlahnya itu sampai 50 yang menentang Pak Soeharto. Karena menentang apa? Karena Pak Soeharto itu waktu itu menganggap bahwa dirinya itu adalah aktualisasi dari Pancasila. Jadi Pancasila itu sama dengan aku, Pak Soeharto mengatakan seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang berani melanggar Pancasila, berarti dia melanggar atau menentang kebijakannya Pak Soeharto. Nah, jadi petisi 50 ini menentang pernyataan Pak Soeharto tersebut. Kemudian akibat dari keberanian para menteri ini, nanti beberapa orang, tidak hanya menteri ya, beberapa orang yang waktu itu sudah mulai mengkritisi tentang kebijakan Pak Soeharto. Akibatnya nanti beberapa orang yang ada di sini mereka akan dicopot dari jabatannya karena berani melawan Pak Soeharto, berarti kan berani melawan Pancasila. Kemudian Petrus sudah pernah Ibu jelaskan ya. Tanjung Priok ini mungkin kalian pernah mendapatkan materi penjelasan ini di PKN, kalian bisa mencarinya lagi ya. Kemudian yang terkenal lagi itu ini ya, Santa Cruz ya. Ini adalah peristiwa yang terjadi di Timur ya, di mana waktu itu ada seorang pemuda yang menentang Orde Baru itu ya, tahunnya sudah 1991 ya, tentang bagaimana Pak Soeharto itu dulu dalam kebijakannya itu menginginkan supaya Timur itu yang sudah mulai bergejolak itu jangan sampai keluar dari Indonesia. Kemudian ada operasi namanya tuh operasi Bunga Seroja gitu ya. Nah, itu ada korbannya cukup banyak. Kemudian wartawan ini menyerukan, dia pemuda gitu ya yang menentang peristiwa Bunga Seroja itu, dan akhirnya dia meninggal. Nah, kemudian nanti dia akan dikuburkan di kuburan ini, nama kuburan ya Santa Cruz ini, dikuburkan di kuburan Santa Cruz ini, diarak oleh massa yang sangat banyak. Nah, kemudian mereka menyerukan tentang, intinya mereka tidak suka dengan kebijakannya Pak Soeharto. Nah,
Kemudian militernya Pak Soeharto itu bekerja di peristiwa Santa Cruz ini dan terjadi kembali yang namanya kerusuhan ya, korbannya banyak. Kemudian Marsina sudah tahu ya, Haur Koneng silahkan kalian cari di internet ya. Ini tidak begitu, ini ya penting tapi tidak begitu populer ya. Peristiwa Nipah ini tentang peristiwa pembangunan waduk. Kemudian Freeport ya, Freeport ini ya kalian tahu Freeport ini memang dari dulu sampai sekarang itu kan memang selalu disorot ya, bermasalah karena apa, ini punyanya Indonesia tapi kita hanya mendapatkan sedikit persen dari apa yang ada di Freeport ini. Kemudian Situbondo, ada Dukun Santet Banyuwangi. Nah ini silahkan kalian yang bagian ini kalian cari di internet ya. Dukun Santet itu tentang kalau kalian cari nanti kan akan mendapatkan tentang di Banyuwangi itu banyak orang-orang yang berpakaian hitam, kemudian mereka disangka mereka ini mengajarkan aliran sesat begitu ya, terus mereka akhirnya nanti akan diringkus, kemudian ada yang meninggal. Kemudian yang berikutnya ada tragedi Trisakti. Nah ini yang 13 orang hilang sampai sekarang tidak tahu keberadaannya. Oke, sekarang kita ke materi yang berikutnya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang sisi negatifnya, sekarang kita akan membahas bagaimana runtuhnya Orde Baru. Ada 9 yang menjadi pemicu utama runtuhnya Orde Baru. Yang pertama ini yang paling utama ya teman-teman, adalah yang namanya krismon, yaitu krisis moneter. Jadi dulu itu ya tahun 97 ya, rupiah kita terhadap dolar itu pelan-pelan itu nanti akan meroket ya, naik. Jadi dari 2575 ke 2600, kemudian ke 5000 dan akhirnya 98 itu mencapai 16.000 ya. Ini dulu loh, kalian bisa bayangkan ya teman-teman, 98 sampai mencapai 16.000. Sekarang saja kan tidak sampai 6. Sekarang berapa ya? Sekitar 16 atau berapa dolar kita ya. Nah, kalian bisa membayangkan waktu itu mencapai sekian, berarti waktu itu sungguh-sungguh terjadi yang namanya krisis moneter ya. Kemudian hutang luar negeri semakin meningkat ya, 1.300 triliun. Sekarang bayangkan betapa banyaknya itu ya. Kemudian praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ya, ini sungguh merajalela pada zamannya Pak Soeharto. 9 bahan pokok di pasaran semakin menipis. Kenapa? Sudah krismon waktu itu ditambah dengan ternyata di Indonesia tahun 98 itu terjadi kemarau berkepanjangan ya, atau kalau sekarang kan curah hujan semakin tinggi itu kan El Nina ya. Nah kalau yang ini terjadi El Nino pada waktu itu ya, atau ibu kayaknya nggak kebalik ya. Nah kemudian pola pemerintahan yang sentralistis ya, terlalu berpusat di Jakarta. Jadi waktu itu zamannya Pak Soeharto itu semuanya itu berpusat di Jakarta, sampai atau di Pulau Jawa ya, sampai wilayah-wilayah yang lain itu kurang terperhatikan. Contohnya yang ada di daerah timur ya, di daerah timur, dan yang di daerah barat itu juga kurang terperhatikan. Makanya terjadi semacam kecemburuan pembangunan pada waktu itu ya. Makanya sekarang Pak Jokowi juga meratakan pembangunan ya. Di Papua dibangun jalannya, dikasih jembatan dan lain sebagainya, itu adalah supaya menerapkan sistem keadilan pemerataan pembangunan di semua wilayah, tidak sentralistis. Yang keenam, terjadi krisis politik ya. Yang dimaksudkan adalah pemilihan MPR hanya settingan. Jadi waktu itu meskipun ada pemilihan MPR, itu semuanya itu hanya settingan atau formalitas. Jadi sudah tahu yang jadi itu pasti si A, si B, si C ya. Karena
mereka itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Pak Soeharto, dan orang yang dipilih Pak Soeharto itu berarti karena Pak Soeharto menyukai orang tersebut. Kemudian terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat, terutama para mahasiswa kepada pemerintah. Terjadi gerakan mahasiswa. Nah, akhirnya ini nomor 8 ini yang mampu meruntuhkan Orde Baru, yaitu banyaknya demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang menyerukan tentang supaya Pak Soeharto itu segera turun dari jabatannya. Kemudian yang terakhir adalah faktor sosial, yaitu meningkatnya angka kemiskinan, kelompok rawan pangan, meledaknya angka pengangguran, menurunnya murid sekolah, dan buruknya mutu kesehatan. Oke, kemudian ya dari 9 faktor inilah akhirnya Pak Soeharto nanti diturunkan, ya, bukan mengundurkan diri dengan istilahnya tanpa ada masalah, tidak, tapi mengundurkan diri karena dipaksa turun oleh mahasiswa, oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian apa yang menjadi tuntutan-tuntutannya kita akan bahas setelah ini. Nah, peristiwa-peristiwa penting seputar 98 itu ada kurang lebih 6, ya. Ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika tahun 98. Yang pertama ada 4 Mei 98. Jadi waktu itu Pak Soeharto sudah di ujung krisisnya moneter, itu masih sempat menaikkan harga BBM. Ya, mungkin tujuannya Pak Soeharto untuk mengatasi masalah ekonomi, tapi ini justru semakin memperparah marahnya rakyat. Kemudian terjadi peristiwa Gejayan. Jadi di Gejayan Jogja sini, ya, itu terjadi demo. Kemudian peristiwa Gejayan ini yang kita kenal dengan peristiwa yang menyebabkan satu orang mahasiswa Sanata Dharma itu meninggal, yang namanya adalah Moses Gatotkaca, ya, kalau kalian tahu, ya, yang akhirnya namanya mahasiswa tersebut dipakai untuk nama jalan yang ada di Sanata Dharma itu, ya, Moses Gatotkaca, ya. Kemudian Trisakti yang menyebabkan 4 orang meninggal, ini yang paling terkenal, ya. Kemudian terjadi berbagai penjarahan dan kerusuhan di Jakarta itu, ya, seperti film yang kalian tonton kemarin, ya, tentang terbang menembus awan itu, ya. Kemudian aksi demo terjadi di berbagai kota. Kemudian akhirnya 21 Mei Soeharto secara resmi mengundurkan diri. Kemudian ini adalah agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat mahasiswa pada masa 98, yaitu ada Adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD, penghapusan duifungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum. Supremasi itu, hukum itu maksudnya adalah keadilan atau menegakkan hukum. Kemudian pemerintahan yang bersih dari KKN. Nah, teman-teman, dari ke-6 tuntutan ini hampir semuanya sudah terlaksana, ya. Tapi ada satu yang tidak terlaksana, yaitu dengan baik sampai sekarang belum selesai, itu pemerintahan yang bersih dari KKN. Ini masih sangat banyak sampai sekarang, ya. Kalau supremasi sudah, otonomi sudah, duifungsi sudah, amandemen sudah, dan Adili Soeharto ini yang juga tidak terlaksana. Kenapa? Karena belum sampai diadili Pak Soeharto sudah meninggal, ya. Oke, sudah selesai penjelasan tentang Orde Baru, teman-teman. Persiapkan diri untuk di pertemuan berikutnya akan ada ulangan, ya. Terima kasih semuanya.